Baik adik-adik, di video kali ini kembali kita akan membahas sebuah soal berkaitan dengan radiasi benda hitam ya. Ini adalah materi fisika SMA kelas 12. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Permukaan bumi menerima radiasi matahari rata-rata sebesar 1,2 kilowatt per meter persegi saat terik. Coba perhatikan satuannya di sini ya. Kilowatt itu adalah satuan dari daya. Kemudian meter persegi ini adalah satuan dari luas. Berarti daya dibagi luas itu adalah intensitas. Ya, jadi 1,2 kilowatt per meter persegi. Di sini menyatakan besarnya intensitas radiasi matahari saat terik. Ya, kita lanjutkan ya. Jika panjang gelombang rata-rata radiasi matahari sebesar 6.620 angstrom, berarti di sini lambda ya. Hitunglah banyaknya foton per detik dalam berkas sinar matahari seluas 1 cm persegi secara tegak lurus. Nah, sebelum kita bahas, kita akan sedikit review materinya ya, Dek ya. Mungkin kita mulai dari intensitas. Tadi sudah kita singgung sedikit. Yang namanya intensitas itu rumusnya adalah P dibagi dengan A. Jadi daya dibagi dengan luas. Kalau daya itu satuannya watt, kalau luas satuannya meter persegi. Maka satuan dari intensitas itu adalah watt per meter persegi. Atau bisa juga dinyatakan dalam kilowatt per meter persegi ya, sama seperti soal kita kali ini. Kemudian daya itu kalau dihubungkan dengan energi, nanti rumusnya adalah P sama dengan E per T ya. Jadi daya itu adalah besarnya energi dalam satu satuan waktu. Besarnya energi per sekon ya. Jadi nanti satuannya adalah joule per sekon. Nah, joule per sekon itu sama dengan watt. Jelas ya? Kemudian energi di sini adalah energi foton ya. Jadi energi foton itu adalah gelombang elektromagnetik. Nah, rumusnya energi foton itu adalah, sebentar ya, energi foton itu adalah H dikalikan dengan F. Jadi H kali F. Karena yang namanya foton itu adalah gelombang elektromagnetik ya. Jadi yang namanya gelombang ya sama seperti gelombang yang lain. Dia punya frekuensi, kemudian nanti punya cepat rambat, kemudian juga punya panjang gelombang. Maka nanti ada dua rumus untuk menghitung energi foton. Ini adalah rumus pertama. Nah, yang ini adalah rumus yang kedua. Jadi energi foton itu sama dengan H kali C dibagi dengan lambda. Jadi C itu adalah cepat rambat gelombang cahaya dalam ruang hampa. Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian lambda itu adalah panjang gelombang. H itu adalah konstanta Planck ya. Jadi konstanta Planck nilainya 6,62 kali 10 pangkat min 34. Lalu kalau misalkan di sini kita mau menghitung berapakah banyaknya foton per detik, kita ingat bahwa ini adalah rumus untuk menghitung satu buah foton energinya berapa. Nah, rumusnya seperti ini ya. Kalau untuk satu buah foton. Berarti kalau ada N buah foton, kita misalkan jumlah fotonnya adalah N begitu ya, maka energi totalnya rumusnya adalah N kali H kali F. Ya. Kemudian bisa juga energi total dari foton itu sama dengan N kali H kali C dibagi dengan lambda. Jadi acuannya adalah yang ini. Ya, jelas ya, Dek ya? Oke, sekarang tugas kita adalah menghitung berapakah banyaknya foton per detik ya dalam berkas sinar matahari. Berarti di sini kita mengacu ke rumus intensitas. Nah, intensitas itu rumusnya P dibagi dengan A. Kemudian kalau P-nya kita ganti dengan E per T, berarti kita dapatkan I itu sama dengan E dibagi T kali A. Betul ya? Nah, energinya di sini adalah energi total dari foton yang dipancarkan oleh sinar matahari. Ya, jadi I sama dengan N kali H kali C per lambda. Kita gunakan rumus yang kedua. Mengapa? Karena di soal yang diketahui adalah panjang gelombang. Ya, jadi N kali H kali C dibagi lambda. Nah, ini kita tulis ulang ya. Kali T kali A. Kemudian di sini kita mau menghitung N per T, ya, foton per detik. Berarti N per T kita pindah ke ruas kiri ya, atau kita sendirikan. Berarti nanti kita kali silang I kali lambda kali A.
kita bagi dengan H kali C. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal masukkan angka-angkanya ya. Jadi intensitasnya di sini diketahui 1,2 kilowatt per meter persegi ya. Kita jadikan watt per meter persegi, berarti 1,2 kali 10 pangkat 3. Kemudian kita kalikan dengan lambda. Nah, di sini lambdanya dalam angstrom ya. Kita tahu 1 angstrom itu sama dengan 10 pangkat min 10 meter. Berarti di sini 1,2 kali 10 pangkat 3 kali 6.620 kali 10 pangkat min 10 ya. Lalu luas penampangnya atau luasnya adalah 1 cm persegi. Kalau kita jadikan meter persegi, ini sama dengan 10 pangkat min 4 ya. Lalu kita bagi dengan H kali C. Hanya 6,62 kali 10 pangkat min 34. Yang ini ya, Dek ya. Kemudian kali C. Nah, C-nya itu 3 kali 10 pangkat 8. Ya, coba kita perhatikan di sini. 6.620 ini kan sama dengan 662 juga ya. Berarti ini bisa kita coret angka pentingnya. Berarti di sini angka pentingnya tinggal 1,2 dan 3 ya. Nah, 1,2 dibagi 3 itu sama dengan 0,4. Nah, artinya nanti banyaknya foton per detik itu pasti 4 kali 10 pangkat sekian, begitu ya. Nah, supaya video ini nggak panjang, ini langsung aja ke hasil akhir ya. Jadi, jawabannya di sini adalah 4 kali 10 pangkat 17. Ya, 4 kali 10 pangkat 17 foton per detik. Nah, yang jelas kalian sudah tahu caranya ya. Kalau angka nanti bisa diubah-ubah. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya.